A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa ya kita sudah masuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat kita tunggu-tunggu ya, bulan yang sangat kita rindukan. Bulan yang Rasulullah menyebutnya sebagai bulannya umatku. Bulan di mana kita bisa memaksimalkan ya semua aktivitas ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita bisa katakan bahwa boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita ya, sehingga memotivasi kita untuk bagaimana mempersembahkan ya amaliyah terbaik ya selama di bulan Ramadan ini. Ya, pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika Ramadan tiba kita tidak pengen menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang menyesal ya. Bahkan menjadi orang yang bangkrut ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena ternyata ketika Ramadan datang itu nggak semua orang beruntung, nggak semua orang senang, nggak semua orang bahagia. Ya. Ada saja kelompok kecil manusia yang ketika Ramadan datang dia mengeluh, dia menggerutu, dia merasa terbebani, ya, sehingga ekspresi wajahnya menampakkan ketidaksenangan. Ya, padahal kalau kita gembira saja ya dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, maka itu sudah satu keberuntungan buat kita. Ya, bahkan celaka, rugi orang ketika Ramadan tiba, dia nggak semakin baik akhlaknya, nggak semakin baik ibadahnya. Ya, dulu para salafus soleh, ya, mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah umurku sampai kepada bulan Ramadan. Ya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan. Kemudian bukan hanya itu, mereka juga minta selamatkan Ramadan juga untukku ya Allah. Ya, dan minta kepada Allah agar amal-amal di bulan Ramadan itu ya wa tasalamhu minni mutaqabbala, ya, amal-amal ataupun rangkaian ibadah yang dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Ramadan selesai 6 bulan berikutnya mereka minta kepada Allah juga untuk selalu ya bagaimana agar amal-amal di bulan Ramadan ini ya diterima oleh Allah. Selalu dalam kalau Imam Ghazali menyebutkannya dalam keadaan harap-harap cemas ya. Jadi harap-harap cemas, khawatir, takut kalau sekiranya amal-amal di bulan Ramadan itu tidak diterima, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Rasulullah sendiri sudah memberikan warning ya, kamin shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju wal atos. Ya, betapa banyak orang yang dia puasa, ya benar dia puasa. Ya, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali ilal ju wal atos, ya kecuali rasa haus dan lapar saja. Ya bahkan malamnya banyak yang qiyamul lail, banyak yang tarawih. Ya, tapi lagi-lagi Rasulullah berikan warning. Ya, kenapa? Ya, karena yang mereka dapat cuma rasa ngantuk dan rasa capek saja. Ya Allah,
Betapa ruginya kita, ya, kita sudah puasa siang harinya, nahan lapar sedemikian rupa. Malam harinya kita qiyamul lail, kita sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud. Ya, tapi ternyata apa? Amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena salah satu di antara sebabnya karena memang kita tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kita tidak membekali diri kita, ya, dalam rangka menghadapi datangnya bulan Ramadan. Artinya mengatakan bahwa Ramadan itu apa bedanya Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, ya, dijadikan Ramadan itu ya bulan yang biasa-biasa saja. Ya, padahal Ramadan itu istimewa, Ramadan itu mulia. Ya, kenapa? Ya, karena memang ada beberapa kemuliaan, ada beberapa keistimewaan, ya, yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan hanya untuk bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya ya, saya mengajak kepada kita semua, ayo mari kita persiapkan bekal kita, ya, baik ketika kita di awal-awal Ramadan, ya, sampai akhir Ramadan, bekal ini akan sangat penting, akan sangat berguna, ya, untuk terus memotivasi kita, ya, agar melakukan amaliyah terbaik. Nah, yang pertama, ini bekal yang sangat penting tentu saja, ya, yaitu bekal iman. Ya, kenapa iman? Ya, karena Allah dengan seruan kasih sayangnya, dengan seruan cintanya, Al-Baqarah 183, ya, hanya untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tidak menyeru kepada ya ayyuhan nas, Allah tidak menyeru kepada ya ayyuhal muslimun, tidak. Ya, Allah tidak menyeru kepada ya bani Adam, tapi yang Allah seru dengan seruan cinta, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman saja. Oleh karenanya yang merespon positif, yang merespon dengan penuh kegembiraan, yang merespon dengan penuh semangat dan sukacita hanya orang-orang yang beriman. Maka siapkan iman kita nih, ya, sebelum Ramadan, ya, ya, saat-saat menjelang pergantian Sa'ban ke Ramadan, ya, semakin kita iman kita menggebu-gebu di dalam diri kita, ya, seolah-olah kita ini orang yang paling baik imannya lah, boleh dikatakan begitu. Ya, kenapa? Karena memang itulah bekal yang paling pokok. Ya, bagaimana mungkin orang yang nggak punya iman dia mau melaksanakan ibadah puasa? Ya, nggak mungkin. Ya, oleh karenanya berangkat dari iman. Ya, kita pupuk iman kita nih dari sekarang. Ya, sebelum dan setelah masuk Ramadan, dengan apa? Jalankan apa yang Allah perintahkan, jalankan apa yang Rasulullah perintahkan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Bersihkan kita punya hati ini, ya, buang jauh-jauh penyakit-penyakit hati. Ya, kenapa? Ya, karena Ramadan akan bisa kita jalankan dengan baik, dengan sepenuh hati, itu tentu saja berangkat dari hati dan pikiran yang bersih, iman. Kemudian yang kedua, ya, adalah bekal fisik, bekal badan, ya, i'dadul jasadiyah. Ya, jadi kalau yang pertama adalah i'dadul imaniyah, yang kedua i'dadul jasadiyah. Kenapa kita perlu persiapkan fisik kita? Ya, karena Ramadan kita tahu adalah ibadah fisik. Dia bukan saja ibadah yang menuntut kebersihan rohani kita, batin kita, tapi juga bagaimana fisik kita nih, ya, mampu menjalankannya. Ya, bagaimana mungkin fisik yang sehat, fisik yang tidak sehat bisa menahan lapar dan haus selama tidak kurang 12 jam. Ya, bahkan mungkin saudara-saudara kita di kutub utara, kutub selatan sana, mereka lebih dari, ya, bahkan ada yang 20 jam, 22 jam, bisa dibayangkan. Ya, bagaimana mungkin fisik yang yang tidak sehat, fisik yang tidak kuat bisa melakukan itu? Maka jaga fisik kita nih, kesehatan kita, asupan makanan kita, ya, kebutuhan gizi kita. Ya, bagi kita yang sudah tahu bahwa
kita di dalam tubuh kita ini ada penyakit tertentu, misalnya kolesterol yang tinggi, hipertensi, gula darah, asam urat, ya, sakit lambung misalnya. Maka tentu kita harus lebih care, kita harus lebih prepare ya untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Apakah berkonsultasi dengan ahlinya, dengan dokter, terus persiapan obat yang dibutuhkan. Nah, ini penting ya. Karena kita kepengen mulai hari pertama sampai seterusnya fisik kita ini terus bugar, terus dalam kondisi yang prima. Ya, jangan sampai ya mohon maaf misalnya malam tarawih pertama ya orang-orang dengan sukacita memenuhi masjid-masjid, musola-musola, kita sedang terkapar di rumah sakit dengan infus di seluruh tubuh kita. Nah, tentu kita tidak menginginkan yang seperti itu ya. Oleh karenanya i'dadul jasadiyah, persiapan fisik yang sehat, fisik yang prima ya, dan kita berhati-hati terhadap apa yang kita makan ya, apa yang kita minum. Kemudian yang ketiga adalah i'dadul fikriyah. Apa itu i'dadul fikriyah? Ilmu. Kita tidak ingin Ramadan kita tahun ini ya sama dengan Ramadan kita tahun lalu. Kita pengen Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Karena boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita nggak tahu umur kita. Ya, maka bekal ilmu itu sangat penting. Buka kembali, kaji kembali ya, fikihnya puasa atau fikus syam. Ya, dari sekian banyak referensi ya kita gali ya, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Kenapa Ramadan itu detiknya berharga, menitnya berharga, jamnya berharga, harinya berharga, pekannya berharga, bulannya berharga ya. Kalau dalam satu detik saja kita bisa sekedar mengatakan ya subhanallah, alhamdulillah misalnya. Nah, itu tentu sangat berharga, ya sangat bernilai, sangat berat nanti di timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekal ilmu. Ya, buka kembali, pelajari kembali fikus syamnya, ya syarat rukunnya, hal-hal yang disunnahkan, ya perkara-perkara yang yang wajib, ya, perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang diharamkan selama Ramadan. Nah, ini menjadi penting buat kita. Jadi bekal ilmu, karena ibadah tanpa ilmu, ya Allah nggak butuh ibadah kita seperti itu. Ya, kalau ibadah dilakukan tanpa ilmu, ya bukan pahala yang kita dapat, tapi hanya lelah yang kita dapat. Ya, bahkan Allah tolak ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu. I'dadul fikriyah. Kemudian yang keempat, persiapan harta. Ya, i'dadul maliyah. Kenapa harta? Ya, kita tahu di bulan Ramadan itu ya di mana kita perlu yang namanya iftar, ya buka puasa. Kita perlu yang namanya sahur. Kemudian bagaimana di bulan Ramadan ini kita gencar untuk zakat, infak, sedekah ya. Termasuk terakhir nanti zakat fitrah misalnya. Dan bahkan juga tidak sedikit saudara-saudara kita para agnia yang menjadikan dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya untuk apa? Menghitung zakat malnya. Kenapa? Karena sudah masuk satu haul, satu tahun. Ya, dari Ramadan 1446 ke Ramadan 1447, masuk satu tahun masa haul. Nisabnya 85 gram emas ya misalnya sudah terpenuhi, hitung, keluarkan. Ya, jadi bukan saja zakat fitrah tentunya. Nah, itu memerlukan harta. Ya, belum lagi kita didorong untuk apa? Menyediakan takjil, menyediakan sahur. Kenapa? Karena pahalanya ya itu sama dengan orang yang berpuasa yang kita berikan untuk iftarnya, yang kita berikan untuk buka puasanya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa mereka. Artinya apa? Ya, kita pengen gitu. Kalau perlu setiap hari ya kita bisa menanggung katakanlah ya, memberikan
buka puasa jamaah di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, ya, di pondok-pondok yatim misalnya, ya, dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sebanyak orang yang kita berikan tadi untuk buka puasanya, ya. Dan mereka yang ibadah puasanya kita berikan takjilnya, kita berikan buka puasanya, mereka nggak akan rugi karena nggak akan mengurangi pahala puasa mereka. Nah, inilah satu keuntungan yang besar ya bagi para agniya, orang-orang dermawan, ya, ketika di bulan Ramadan mereka gencar, ya, baik itu iftar on the road, sahur on the road, ya, bahkan banyak kalangan anak-anak muda kita bangga, kita support mereka, ya, mereka ya kalangan mahasiswa misalnya, ya, pelajar, mereka turun ke jalan sore-sore, ya, bahkan tidak sedikit karyawan-karyawan pabrik, perusahaan, ya, di pinggir jalan memberikan takjil, ya, kita menyebutnya takjil, atau sahur on the road, mereka keliling, ya, memberikan bekal sahur untuk saudara-saudara kita yang masih sibuk beraktivitas di jalan, misalnya kalau para ojek online, ya, mungkin daerah-daerah yang masih ada tukang becaknya, ya. Nah, ini mereka akan sangat senang sekali, mereka akan sangat gembira, ya, ketika orang-orang baik bertebaran, ya, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Bekal harta, ya, jadi bekal iman sudah, bekal fisik sudah, ya, bekal ilmu sudah, kemudian bekal harta juga sudah, ya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengkombinasikan itu semua, ya, sehingga ada harmonisasi antara hati dan seluruh tubuh kita. Ya, kenapa? Karena ibadah sebagus apapun, sebaik apapun, kalau tidak berangkat dari hati yang ikhlas, ya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena syarat ibadah itu supaya diterima oleh Allah dua. Pertama, berangkat dari keikhlasan, ya, dan yang kedua, bagaimana kita menjalankannya, ya, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW ataukah justru bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah poin-poin penting yang kiranya terus kita pupuk, kita persiapkan, ya. Kita kalau pulang kampung, nah lebaran nih biasanya, ya, orang-orang ada kadang-kadang 2 bulan sebelum akhir Ramadan mereka sudah prepare beli tiket, ya, terus tiket kereta, tiket pesawat, bekal apa yang mau dibawa, ya, nanti mau bagi-bagi ponakan, cucu di kampung. Mereka udah persiapkan luar biasa. Masa kita untuk beribadah kepada Allah, ya, kita tidak ada persiapan apa-apa, ya. Nah, ini yang kita takutkan, ya, sehingga pada akhirnya apa? Ya, rugi kita. Karena Ramadan kita tahun ini sama dengan Ramadan tahun lalu, ya, nggak ada progres, nggak ada perbaikan, ya, nggak ada peningkatan, ya, baik secara kualitas maupun kuantitas, ya. Ya, secara kualitas yaitu tadi bagaimana bekal-bekal iman, bekal fisik, ya, bekal ilmu, bekal harta ini, ya, ini sudah harus kita lakukan jauh-jauh hari, ya, termasuk nggak putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana tadi para salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah minta kepada Allah, ya, agar umurnya sampai kepada Ramadan selamat buat mereka dan amal-amal, ya, mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamin taksirona ya Allah ya Rahman Rahimin. Itu satu gambaran, itu satu contoh doa yang dipanjatkan, ya, oleh para salafus saleh dulu. Ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar apa? Taqabbal minna sholatana, sholatnya diterima, ya, qiyamul lailnya diterima, sujudnya, rukuknya, wasyamana, puasanya, ya. Dan bukan hanya itu, watamin taksirona, mereka diminta kepada Allah disempurnakan, ya, balasan pahala atas amal ibadah yang mereka lakukan.
Ya, kenapa? Ya karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak ya untuk memberikan ganjaran balasan puasa atas hamba-hambanya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ya amal ibadah puasa kita dan amaliyah-amaliyah yang lain di bulan Ramadan ini ya, sehingga kita menjadi bayi yang baru lahir, menjadi figur-figur yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.